Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan semuanya saja yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk tadabbur bersama, yaitu tadabbur surat Al-Alaq. Untuk kali ini, karena kita mau tadabbur surat Al-Alaq, kita akan mencoba tadabbur surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan tadabbur kita ini bisa dilanjutkan pada waktu dan lain kesempatan ya. Baik. Kalau kita lihat surat Al-Alaq ini, dia memiliki 19 ayat secara lengkap. Kita bisa melihat di mushaf Quran. Akan tetapi, menurut para ahli sejarah, surat Al-Alaq ini tidak langsung turun secara lengkap 19 ayat. Yang turun pertama kali di Gua Hira melalui malaikat Jibril itu hanyalah ayat 1 sampai 5, yaitu 5 ayat itu turun pertama. Nah, mengapa demikian ya? Karena memang kalau kita lihat nanti Al-Qur'an ini selalu ya turunnya adalah berangsur-angsur, ibarat air hujan, maka seperti itulah air hujan yang menghidupkan bumi yang mati, kemudian tercipta sebuah taman yang indah. Maka begitulah nanti Al-Quran ini menyiram bumi, yaitu hati manusia, sehingga hati manusia ini menjadi hidup, menjadi tercerahkan. Baik, ayat 1 sampai 5 ini merupakan satu starting point ya. Merupakan satu starting point, di mana starting point itu adalah titik pijakan utama. Titik pijakan utama. Ketika katakanlah kita mengikuti lomba lari. Kalau kita gagal dalam starting point ini, maka larinya tentu saja akan menjadi kalah atau telat kita dalam mencapai finish. Oleh karena itu, starting point ini menjadi strategis, menjadi penting. Maka surat Al-Alaq ini karena sebagai starting point, maka penting sekali untuk kita pahami. Oleh karena itulah, maka kalau kita lihat sejarah, Rasulullah itu untuk ayat 1 sampai 5 saja, itu waktunya 3 tahun sebelum turun yang lain. Artinya apa? Ya selama 3 tahun itu mencoba untuk menanggapi ya, apa yang menjadi isi kandungan dari ayat 1 sampai 5. Dan ternyata memang itulah hal-hal yang sangat penting yang akan membekali Rasulullah dan para sahabatnya guna menapaki dakwah selanjutnya ya. Baik, kita langsung saja masuk ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan pembimbingmu yang telah mencipta. Begitulah biasanya diterjemahkan. Akan kita lihat ya, lebih dalam lagi. Iqra itu adalah kata perintah atau disebut dengan fi'il amr. Pada Iqra itu terkandung pesan yang mendalam. Karena apa? Karena Iqra itu sendiri dari kata qara'a itu maknanya bisa bermacam-macam. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Qara'a itu bisa bermakna natoko bil maktubi, yaitu berbicara dengan apa yang tertulis. Berarti membaca sebuah teks. Jadi orang yang melakukan qara'a itu sesungguhnya seolah-olah sedang berbicara dengan apa yang dia baca. Itu kemungkinan arti yang pertama. Yang kedua, qara'a itu bisa berarti tola'a atau terbit. Ibarat matahari dia terbit, tola'a. Jadi orang yang membaca itu sesungguhnya sedang menerbitkan apa yang menjadi kandungan
objek yang kita baca itu. Kemudian berikutnya qara'a itu juga bermakna hamalah, artinya membawa. Artinya apa? Orang yang membaca itu sesungguhnya sedang membawa, ya, menghamilkan, hamil, hamalah, ya, membawa isi kandungan atau kontens dari apa yang dia baca. Kemudian juga qara'a, orang yang membaca itu adalah jamaah, bermakna jamaah, artinya mengumpulkan. Yaitu orang yang membaca itu seolah-olah ya mengumpulkan informasi, ya, dari apa yang dia baca, baik itu yang dibaca itu berupa teks maupun non teks. Nah, Iqra, bacalah. Nah, ketika Iqra ini tidak langsung disebut objek yang dibaca, maka para ahli tafsir itu selalu mengatakan maka objeknya bisa apa saja, bacalah apa saja dari kehidupan ini, baik yang menyangkut samawat wal ard wa ma bainahuma, langit bumi maupun yang di antara keduanya. Baca. Bismi rabbika, dengan apa harus membaca? Membacanya adalah dengan bismi rabbika, dengan bismillah, dengan nama Tuhan pembimbingmu, yaitu Allah, ya. Bacalah dengan bismillah. Kenapa? Karena alladzi khalaq, karena Allah saja yang menciptakan segala sesuatu ini. Berarti di sini bacalah, ya, apa saja dengan ismi rabbik, dengan ilmunya Tuhan pembimbingmu. Karena ismun selain berarti nama, sesungguhnya dia bisa berarti ilmu. Hal ini misalnya kita lihat ketika Allah mengajarkan kepada Adam, maka wa'allama Adamal asma'a. Al-asma' berarti adalah ilmu. Dengan ilmu itulah Allah alladzi khalaq, nanti menciptakan segala sesuatu. Nah, oleh karena itu secara tersirat maka pada ayat yang pertama ini ada dua hal yang perlu kita pahami, yaitu untuk membaca berbagai persoalan hidup kita terlebih dahulu membaca Quran. Karena dengan membaca Quran itulah yang akan dipakai untuk membaca persoalan-persoalan kehidupan. Bacalah, Iqra, bacalah segala sesuatu bismi rabbika, dengan ilmu Tuhan pembimbingmu, alladzi khalaq, yang telah mencipta. Nah, kalau ini prinsip kita pakai, maka kita sudah menggunakan prinsip self-evident trust, benar dengan sendirinya. Kenapa? Ya, karena kita membaca segala sesuatu, di mana kita membacanya adalah dengan ilmu dari yang mencipta segala sesuatu itu. Jadi Allah yang mencipta, Allah yang menurunkan ilmunya. Dengan ilmu itu kita membaca segala persoalan. Maka akhirnya benar dengan sendirinya. Karena dia yang mencipta, dia yang menurunkan ilmunya. Maka ilmu itu akan sesuai dengan apa yang ada di dalam ciptaan itu sendiri. Nah, inilah sebuah starting point, titik pijakan awal yang mesti kita perhatikan dengan baik. Nah, ibarat orang berlari ya kira-kira begini ya, ini titik tumpu pertama. Namun sayangnya kadang-kadang kita dalam membaca itu sering membaca itu hanya mengucapkan huruf-hurufnya. Kalau kita sering mengatakan mengaji, misalnya membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, itu biasanya kita itu hanya mengucapkan hurufnya, membetulkan tajwidnya, istilahnya itu bagaimana mengucapkan abjad yang ada di dalam teks Al-Quran itu secara benar, sesuai makhorijul huruf, ya. Ilmu tentang bagaimana mengeluarkan huruf-huruf di mulut ini secara benar. Dan belum mendalami maknanya. Nah, inilah maka harus kita rubah, bahwa dalam membaca itu harus ada dari lam ya'lam, tidak tahu, kemudian menjadi ya'lam, ya. Baik, kita lanjutkan. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena begini. Alam semesta yang ada pada diri kita semuanya ini, di sekitar kita ini, ibarat misalnya gunung es, kita itu hanya melihat permukaan atasnya saja. Artinya kemampuan indrawi kita, akal kita, pengalaman kita itu sebetulnya hanya bisa menjangkau apa-apa yang memang sesuai kemampuan kita. Yang di luar itu kita tidak mampu. Dan dalam fenomena gunung es, ternyata yang tenggelam di bawah laut itu jauh lebih besar. Artinya yang tidak diketahui manusia itu jauh lebih besar daripada apa yang dia ketahui.
Dari situlah pentingnya kenapa kita harus membaca Al-Quran untuk membaca kehidupan. Karena Al-Quran itu adalah dari Rabbika, dari pembimbing hidup kita, yaitu Allah. Yang Allah itu alladzi khalaq, Allah yang mencipta. Dia tahu tentang masa lalu, masa datang, apa-apa yang tersembunyi dari kita, apa-apa yang zahir, yang batin, apa-apa yang ada di sebalik alam semesta ini, Allah tahu. Maka kalau dia mengajarkan ilmunya, maka ilmu itu adalah mencakup segalanya. Dan itulah mestinya kita baca untuk membaca berbagai kenyataan hidup kita itu ya. Baik, sekarang kita masuk pada ayat yang kedua. Khalaqal insana min alaq. Pada ayat kedua ini adalah kalimat deskriptif ya. Artinya ini jumlah khabariyah, pemberitahuan di mana al-insan seperti kita-kita ini itu berasal min alakin. Berasal dari hasil perpaduan ovum dan sperma, benih laki-laki dan perempuan. Apa artinya ini? Kenapa kita diberitahu seperti hal-hal seperti ini? Ya, karena begini, ada sebagian manusia itu ya merasa bahwa dia tidak min alak. Dia tidak dari hasil perpaduan ovum dan sperma. Dia menganggap mungkin berbeda dari manusia yang lain. Misalnya dia merasa dari jelmaan dewa matahari atau istilahnya emanasi dari Amaterasu Omikami, maka dia merasa menjadi dewa ya. Seperti halnya Fir'aun merasa jelmaan dari Amun-Ra, maka akhirnya dia merasa menjadi dewa tertinggi, bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la gitu ya, saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Nah, dengan deklarasi khalaqal insana min alaq ini kita didudukkan kembali bahwa setiap manusia itu min alaq, memiliki asal usul yang sama, yaitu hasil perpaduan ovum dan sperma membentuk sikut, kemudian berkembang akhirnya menjadi insan. Dari sini ada satu prinsip bahwa pada hakikatnya manusia itu sama di hadapan hukum. Man equal behind the law. Manusia sama di hadapan hukum. Kenapa? Karena asal usulnya sama. Maka man equal behind the God. Manusia pada hakikatnya sama di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Nah, khalaqal insana min alaq ini merupakan sebuah penegasan bahwa manusia tidak boleh membedakan satu dengan yang lain ya. Apalagi melakukan katakanlah penindasan ya, seperti yang tampak pada gambar ini di mana manusia itu saling menindas atau mengeksploitasi dengan yang lainnya. Kehidupan yang demikian dikritik habis oleh Al-Quran melalui khalaqal insana min alaq. Sesungguhnya setiap insan memiliki asal usul yang sama yaitu alaq. Fir'aun min alaq, Namrud min alaq, begitu juga Musa min alaq, begitu juga Ibrahim min alaq, presiden, raja min alaq, begitu juga rakyat jelata itu adalah min alaq. Nah, kemudian dari penjelasan khalaqal insana min alaq itu juga kita diingatkan oleh Allah bahwa kita itu bukan batu, di mana batu itu tidak mengalami apa yang disebut proses bertumbuh. Kita manusia itu alaq menjadi mudghah, menjadi aidhaman, menjadi lahman sampai akhirnya khalqan akhar. Menjadi apa ini? Sikut ya. Sikut hasil perpaduan ovum dan sperma, kemudian tumbuh ya makin menjadi semacam daging, kemudian tulang, kemudian dilengkapi lagi dengan organ-organ ya, dan akhirnya membentuk secara lengkap manusia. Nah, itulah bertumbuh. Manusia adalah makhluk yang bertumbuh. Dari situ mestinya kita belajar. Ternyata kita adalah makhluk yang selalu berproses menjadi lebih baik, lebih sempurna. Begitu juga nanti dalam dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, di mana turunnya al-alaq itu adalah bagian dari terbentuknya embrio dakwah yang terus berkembang dan akhirnya akan menjadi lebih lengkap, menjadi makhluk yang kompleks seperti halnya manusia.
Begitulah nanti dakwah itu berkembang hingga mencapai apa yang disebut dengan Madinatul Munawwarah, yaitu model kehidupan yang sejahtera fid dunya yang nanti akan menjadi cerminan wa fil akhirati hasanah, atau menjadi jannah di akhirat, ya. Kalau kita perhatikan misalnya ya, proses bagaimana janin itu berkembang, maka di sana ada pembelahan ya. Kita kenal pembelahan dalam dunia biologi itu ada mitosis, ada meiosis. Khususnya untuk yang meiosis ini ya, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya, yang 4 menjadi 8. Ini mirip perkembangan yang dirintis oleh Rasulullah dalam hal dakwah, yaitu selalu menjadikan orang lain ya itu duplikatnya atau duplicating. Di mana dakwah yang pertama itu Rasulullah mengajak kepada istrinya Khadijah, maka ibaratnya membelah menjadi 2. Kemudian mengajak lagi sahabatnya Abu Bakar, Abu Bakar mengajak kepada Umar, kepada Utsman ya. Kemudian juga mengajak Ali bin Abi Thalib ya, dan seterusnya. Ini adalah proses yang orang Jawa menyebutnya ngrembaka. Maka begitulah dakwah ini seperti halnya khalaqal insana min alaq, yaitu alak yang berproses menjadi insan terus tumbuh. Maka turunnya al-alaq itu ibaratnya dakwah masih dalam tahapan embrional ya. Para pendengar, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat selanjutnya adalah Iqra wa rabbukal akram ya. Pada Iqra wa rabbukal akram ini perintahnya, Iqra-nya itu diulang. Iqra, suatu perintah kalau diulang itu berbagai macam tujuan. Salah satu di antaranya adalah baca. Baca, sekali lagi baca. Artinya apa? Artinya Iqra ini diulang karena memang ada penekanan di situ, ada penguatan bahwa dengan membaca dan membaca sekali lagi ya, maka akhirnya kita akan sadar bahwa Rabbuka, Tuhan pembimbing kita dengan ajarannya itu al-akramu, adalah lebih mulia atau pembina hidup yang jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan arbab min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka ajaran Allah yaitu Al-Quran yang diturunkan ini nanti bila dibandingkan dengan komunisme ya, sosialisme, liberalisme, kapitalisme maupun isme-isme yang lain, dia al-akramu, jauh lebih baik. Dari sinilah maka kita mestinya tidak ragu lagi ya untuk menanggapi ajaran Allah, karena ajaran Allah ini jauh lebih mulia dan dia juga akan menciptakan kehidupan yang lebih mulia. Kemudian juga kita mengenal satu peribahasa yang mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kemudian man arafa rabbahu arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal ya dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ya, tadi sudah dicontohkan. Kita mencoba mengenal bahwa insan itu min alak, itu kan mengenal dirinya ya. Ternyata dengan kita mengenal diri ya, maka kita menjadi sadar bahwa di dalam diri kita itu ada yang berkuasa yang disebut dengan Rabbuka, Tuhan pembimbingmu. Kita tidak menguasai diri kita, tidak. Karena kita terus tumbuh berkembang itu bukan karena kita, tetapi memang ada sang penguasa diri kita yang menumbuhkan, mengembangbiakkan tubuh kita sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga kalau kita mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan kita. Begitu juga kalau kita mengenal Tuhan kita melalui ajarannya, yaitu misalnya surat Al-Alaq itu, kita akan lebih mengenal ya. Kita akan mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan kita ya. Barang siapa mengenal Tuhannya akan mengenal dirinya ya. Jadi kalau kita mengenal Tuhan yaitu mengenal ajarannya, maka kita akan lebih tahu tentang siapa diri kita, dari mana kita, dan mau kemana kita. Ya kalau orang Jawa mengatakan ilmu tentang sangkan paraning dumati, dari mana kita dan mau kemana ya. Kemudian dari situ bisa dikatakan nanti barang siapa yang mengenal ajaran Tuhannya, niscaya akan lebih mengenal dirinya. Jadi kalau kita mengenal ajaran Tuhan kita, misalnya surat Al-Alaq, insya Allah kita juga akan mengenal diri kita ya. Karena
Di sini nanti melalui ajaran Allah kita akan dikenalkan siapa diri kita, bagaimana potensi, kekuatan, kelemahan kita. Nah, kalau kita bisa menyadari, maka mudah-mudahan ini akan guna memperbaiki kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ayat berikutnya adalah alladzi 'allama bil qalam. Dialah yang telah mengajarkan bil qalam dengan pena. Nah, pena ini tentu saja pena dalam arti tanda kutip. Karena apa? Karena nanti bukan pena seperti halnya ballpoint, spidol ataupun ya alat-alat tulis yang kita pakai misalnya pensil, bukan seperti itu ya. Tetapi Allah ini menggunakan seluruh alam semesta ini itu menjadi pena ya. Maka pena yang tekstual itu juga dipakai maupun yang audio maupun yang visual itu semuanya ada. Oke, kita lihat misalnya dari kata kolam sendiri. Kolam itu artinya bambu yang dibikin runcing. Nah, ternyata bambu yang dibikin runcing kemudian dikasih dengan kapas dan dicelupkan pada tinta itu bisa untuk membuat teks. Nah, itulah ya nanti media pembelajaran yang menggunakan tekstual. Kemudian kolam juga berarti buluh bambu yang dilubang-lubang yang kita namakan sebagai seruling. Seruling ini audio yang keluar, suara ya. Maka nanti suara juga bagian dari pena ya. Bagaimana Allah ini melalui audio bisa mengajarkan berbagai sesuatu. Kemudian juga misalnya binatang berbuku-buku ya. Kalau bambu itu pohon yang berruas-ruas atau berbuku-buku, kunang-kunang demikian. Kunang-kunang itu tidak mengalirkan suara atau tinta, tapi dia mengalirkan cahaya. Maka dia adalah visual, pena dalam bentuk visual. Nah, ini gambar pena yang benar-benar istilahnya dasarnya pena ya seperti ini, yaitu bambu yang diruncingkan kemudian dimasukin semacam kapas atau kain dan dicelupkan dalam tinta hitam, maka bisa dipakai untuk menulis. Kemudian kunang-kunang itu menginspirasi nanti ya apa yang disebut dalam teknologi itu 7 segmen ya. Pada angka 8 itu ada 7 segmen, 7 lampu yang menyala dan padam, menyala dan padam. 1010. Artinya itu sistem biner yang dalam digital nanti itu menjadi dasar ya, teknologi yang dikembangkan makin ke sini ya, makin modern. Kemudian yang makin canggih lagi adalah nanti pixel view, bintiknya itu lebih kecil lagi dan kita mengenalnya sebagai resolusi ya. Misalnya dalam monitor, resolusinya sekian-sekian itu tingkat kerapatannya ya. Maka makin banyak ya itu atau makin kecil ya, maka gambarnya itu akan semakin baik ya. Ini salah satu kalam juga yang berbentuk visual ya. Kemudian yang suling ini gambaran tentang yang audio karena di sini yang mengalir bukan tinta, bukan cahaya, tetapi adalah suara. Nah, semuanya itu dipakai sebagai pena dari Allah. Misalnya ya, kita lihat bahwa kalau semuanya itu jadi pena. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memerhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Jadi kalau kita mau merenungkan tentang unta bagaimana dia dicipta, maka kita akan menemukan media pelajaran dari Allah melalui unta itu. Ibil itu ternyata kalau di kamus selain unta adalah awan yang di atas kita itu. Maka apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana awan itu tercipta atau dicipta? Nah, sekarang kita bisa tahu kan, awan itu terjadi dari penguapan air laut akibat panasnya matahari, terjadi evaporasi, kemudian sampai di atas mengalami pendinginan dan kondensasi ya. Dari situ kemudian timbul embun dan tercipta hujan, akhirnya hujan menjadi sungai, menuju danau dan menuju laut kembali. Itu hidrologi air ya. Itu semuanya adalah bagian kolam atau pena dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi alam semesta ini adalah alat peraga dari Al-Quran, istilahnya dia adalah pena, kolamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain misalnya tentang peristiwa gerhana matahari, gerhana bulan maupun gerhana bumi. Ini juga adalah bagian dari pena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Alam ini tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Begitulah doa kita bahwa alam semesta ini Allah menciptakan tidak sia-sia ya. Artinya dia akan bermanfaat buat kita karena dia adalah pelengkap dari Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an sebagai ayat yang Quran ya, sebagai ayat yang qauliyah ya, firman, sedangkan alam semesta itu kauniyah, yaitu ciptaan. Kedua-duanya ini saling melengkapi. Kalau Al-Quran sebagai satu konsep, maka alam semesta ini sebagai alat peraganya. Ini juga dari sisi sejarah, misalnya fenomena Sphinx ataupun piramid di Mesir ini adalah juga bagian dari bagaimana wujud dari pena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui situs-situs arkeologi yang masih bisa kita temukan. Jadi kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran wa fir'auna dzil autad gitu, itu kemudian ada pembuktiannya. Nah, itu adalah bagian dari pena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain, misalnya air di lautan yang sangat banyak, itu juga pena dari Allah. Begitu juga peristiwa. Jadi peristiwa ini bisa menjadi media pembelajaran atau pena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia peristiwa seperti meletus gunung berapi, gempa bumi, tsunami, itu adalah pena dalam tanda kutip Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah sebuah alat media pengajaran, media pembelajaran ya. Itu sehingga mudah-mudahan manusia ini menjadi lebih sadar lagi dalam hidup ini, sehingga kembali kepada ajaran Allah. Begitu juga Allah menciptakan gunung-gunung berapi di berbagai belahan dunia, semuanya itu menjadi ayat, menjadi pena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, untuk kalangan orang-orang barat sendiri ya, dari pena atau media pembelajaran yang diajarkan oleh Allah melalui ini peristiwa, melalui benda-benda, melalui apa saja ini, orang-orang barat itu suka melakukan penelitian, melakukan observasi. Antara lain bahkan dengan biaya yang sangat banyak, dia membuat ya semacam antena raksasa, parabola begitu, hanya untuk mendeteksi ya fenomena-fenomena ya benda-benda langit yang jauh di sana. Nah, inilah salah satu bentuk penyikapan bagaimana berusaha memahami ya alam semesta. Mestinya yang begini ini adalah kita selaku umat Islam. Karena kita sudah diajarkan dalam surat Al-Alaq itu, semuanya ini adalah bagian dari pena Allah atau media pembelajaran, media pengajaran yang digunakan Allah untuk kita semuanya. Tapi sayangnya kita justru dalam hal seperti ini, pada gambar ini, kita sangat tertinggal. Padahal ini semuanya bermula dari orang-orang Islam, khususnya orang-orang Arab Muslim waktu itu, yang pernah berjaya kemudian ilmunya ini diteruskan oleh orang-orang Barat, yang akhirnya membawa Barat mengalami apa yang disebut dengan Renaissance itu ya. Baik, ini surat Luqman 27 menjelaskan tentang pena ya dan tinta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annama fil ardi min sajaratin aqlam wal bahru yamuthu min ba'dihi sab'atu abhurin manufidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah adalah azizun hakim ya. Jadi kalau semua pohon-pohon di muka bumi ini ya dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, bahkan ditambah lagi 7 kali lagi ya, itu tidak akan habis namanya ilmu Allah itu. Kalimat Allah itu tidak akan habis. Kalau Al-Quran habis mungkin dalam satu bak tinta saja, tetapi Al-Quran yang tergelar di alam semesta
itu betul-betul luar biasa, tidak akan habis kita menuliskannya. Nah, inilah yang perlu kita sadari bahwa Allah ini mengajarkan kepada kita ya melalui alama bil qalam, melalui metode bil qalam. Ya. Apa yang mau diajarkan? Alamal insana malam ya'lam. Jadi yang mau diajarkan melalui perintah membaca, kemudian dengan berbagai alat peraganya ini, dan juga Quran tentu saja, yang ingin dicapai adalah agar setiap insan ini oleh Allah menjadi tahu, ya, yang semula adalah lam ya'lam, tidak tahu. Dia mengajarkan kepada insan apa-apa yang insan tidak mengetahuinya, ya. Jadi tujuan yang ingin dicapai dengan wahyu turun kepada manusia, ya, yang diajarkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dan disampaikan ke kita adalah supaya manusia itu menjadi makhluk yang berilmu. Karena dengan ilmu itulah nanti orang-orang mukmin itu akan melihat berbagai persoalan bagaikan ya dengan mata Allah atau sudut pandang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak dengan subjektivismenya, tidak dengan pendapat sendiri atau pengalaman sendiri, tapi pakai sudut pandang dari Allah atau dengan ilmunya Allah. Nah, kalau dikatakan dia mengajar kepada insan apa yang tidak diketahuinya, yang tidak diketahui manusia itu banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Dan kadang-kadang kita diberitahu oleh Allah ya, itu kadang-kadang kita tidak sadar. Ya. Misalnya begini, suatu ketika ini Archimedes itu pernah diberi tugas oleh seorang raja untuk mengukur volume dari mahkota raja yang terbuat konon dari logam mulia atau mungkin emas ya. Nah, karena volume di dalam mahkota itu tentu saja sulit kalau diukur karena terlalu banyak pernik-pernik di sana, maka Archimedes ini hampir putus asa. Bagaimana ini untuk mengukur volume mahkota sang raja? Setelah dia berpikir tetap tidak ketemu. Suatu ketika karena mungkin ya gerah karena berpikir tidak pernah ketemu bagaimana mengukur volume mahkota raja, maka dia berendam. Nah, ketika dia berendam di dalam sebuah bak air, maka ternyata air di bak itu tumpah. Dia heran. Ketika saya memasukkan tubuh saya, airnya tumpah. Oh, saya telah menemukan eureka, eureka. Artinya apa? Di sini Archimedes sadar bahwa kalau ada benda yang dimasukkan dalam cairan, yaitu di sini air, maka volume benda yang dimasukkan dengan air yang tertumpah itu sama. Maka dia merasa menemukan, bisa mengukur ya mahkota raja yang penuh dengan pernik-pernik itu dengan cara mencelupkan dalam cairan, kemudian cairannya yang tumpah itulah volume dari mahkota. Maka dia mengatakan, eureka, aku telah menemukan. Nah, siapa yang mengajarkan sehingga Archimedes menemukan? Nah, kalau kita tilik dari surat Al-Alaq ini, alamal insana malam ya'lam. Alamal insana malam ya'lam. Yang mengajarkan adalah Rabbika, Tuhan pembimbing kita, dari yang tidak tahu sehingga menjadi tahu ya. Kemudian juga kita lihat misalnya ini Isaac Newton, penulis buku Principia Matematika dan juga Bapak Mekanika Klasik ya. Ternyata dia mengamati berbagai hal, misalnya di situ tampak ada cahaya matahari yang warnanya putih atau jernih, kemudian dibiaskan melalui prisma, maka terjadilah warna Magicu Hipiniu ya, merah, jingga, biru, nila, ungu atau yang kita kenal dengan spektrum cahaya. Siapa yang mengajarkan itu? Mau tidak mau kita kembali kepada surat Al-Alaq yang mengajarkan adalah Rabbuka, yaitu mengajarkan insan apa-apa yang tidak diketahuinya. Tetapi sesungguhnya para Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada sesuatu yang tidak diketahui manusia dan ini sangat penting, yaitu benar dan salah. Manusia dengan potensi akal budinya maupun pengalaman-pengalamannya itu tidak akan mampu untuk menilai suatu perbuatan itu salah atau benar, suatu perbuatan itu halal atau haram, dan seterusnya. Dari sinilah maka Allah mengajarkan
melalui Al-Quran apa-apa yang tidak diketahuinya, yang kita kenal sebagai Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Anbiya wal Mursalin, jalannya para nabi dan rasul, ya. Itulah yang terpenting. Nanti alamal insana malam ya'lam, Allah akan mengajarkan satu jalan hidup yang benar, bukan yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat. Baiklah para hadirin sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk tadabbur kita kali ini. Yang jelas alam semesta ini semuanya diberikan kepada kita dalam rangka agar kita menggunakan pikirannya, mau merenungkannya tentang semuanya itu, sehingga akhirnya kita menjadi sadar bahwa ternyata dalam kehidupan ini Allah menciptakannya adalah tidak sia-sia. Demikian untuk tadabbur surat Al-Alaq ayat 1-5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lanjutannya. Terima kasih.